5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan melanjutkan pembahasan di bab bangun ruang sisi lengkung, dan yang akan dibahas di pertemuan ketiga ini adalah luas permukaan kerucut. Nah, ini ya. Nah, untuk kompetensi dasar dan IPK-nya ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, membuat generalisasi luas permukaan tabung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung, kemudian membuat generalisasi luas permukaan kerucut, menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan luas permukaan kerucut, kemudian membuat generalisasi luas permukaan bola, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bola, dan selanjutnya membuat generalisasi volume tabung, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung, membuat generalisasi volume kerucut, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut, kemudian membuat generalisasi volume bola, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bola. Dan untuk materi prasyaratnya di sini ada dua, yaitu lingkaran dan bangun ruang sisi datar. Nah, untuk lingkaran saya ulas sedikit. Nah, ini yang selalu dipakai, ini luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Ini kalau jari-jarinya R ya. Kalau jari-jarinya R maka luasnya PR kuadrat. Kalau jari-jarinya S ya luasnya PS kuadrat. Nah, ini di sini disimbolkan jari-jarinya R, maka luasnya adalah PR kuadrat. Dan untuk kelilingnya, ini kelilingnya itu adalah karena jari-jarinya R maka rumusnya 2PR. Kalau jari-jarinya S maka 2PS ya. Nah, ini tergantung ini ya. Nah, kalau ini R maka 2PR. Kalau di sininya 7 maka 2P7 ya. Nah, ini di sini R maka 2PR. Dan yang akan digunakan juga di pertemuan kali ini adalah perbandingan yang berlaku pada juring lingkaran. Nah, ini yang biru ini dinamakan juring ya. Nah, ini juring. Nah, kalau juring ini memiliki sudut alfa, nah maka berlaku perbandingan seperti ini. Jadi sudut juring berbanding sudut total lingkaran. Sudut total lingkaran itu adalah 360. Maka akan sebanding dengan panjang busur yang di depan sudut alfa, yaitu panjang busur AB. Nah, ini panjang busur AB yang merah ini ya. Nah, panjang busur AB ini bagian daripada keliling lingkaran. Nah, yang sudutnya 360 kan keliling lingkaran, maka berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, sebanding juga dengan luas juringnya. Nah, luas juring yang biru ini luas juring AOB. Nah, luas juring AOB. Nah, luas juring AOB ini bagian daripada luas lingkaran. Luas lingkaran ini kan yang sudutnya 360 derajat ya. Maka berbanding dengan luas lingkaran seperti ini. Jadi kalau ini dibandingkan dengan sudut total 360 derajat, maka akan berhubungan dengan lingkaran. Kalau busur berarti dengan keliling lingkaran, kalau luas juring maka dengan luas lingkaran seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Harus diingat. Nah, untuk materi prasyarat yang selanjutnya, bangun ruang sisi datar, ini saya lewat dulu.
tidak begitu urgent ya. Kemudian kita langsung ke materinya. Nah, ini kita sekarang akan menginjak ke kerucut setelah dua pertemuan sebelumnya ya, tabung. Luas permukaan tabung, volume tabung. Nah, ini bagi kalian yang belum menonton, silakan tonton videonya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita langsung ke luas permukaan kerucut. Nah, inilah gambar dari kerucut ya. Yang pertama, kita kenali dulu unsur-unsur kerucutnya. Nah, ada yang disebut dengan alas kerucut. Nah, ini alas kerucut ini kalau kita amati berbentuk lingkaran. Kemudian ada yang namanya selimut. Nah, ini yang menyelimuti bagian atasnya. Ini namanya selimut. Nah, kalau kita buka, ini bentuknya seperti apa? Nanti kita akan cari tahu. Kemudian ada juga yang namanya tinggi kerucut. Nah, ini tinggi kerucut ini adalah jarak dari titik puncak kerucut ke titik pusat lingkaran alas. Nah, jarak ini itu namanya tinggi kerucut. Kemudian ada yang namanya jari-jari alas. Nah, jari-jari alas ini dari titik pusat lingkaran ke luar lingkaran di sini ya. Ini namanya jari-jari. Dan kalau dari sini ke sini, kalau diketahui ya, ini namanya diameter alas. Nah, diameter alas itu berarti 2 kali jari-jari. Karena dari sini ke sini jari-jari, ini ke sini jari-jari. Nah, dari gabungan dua jari-jari ini namanya diameter. Kemudian, nah, ada yang disebut dengan garis pelukis. Nah, ini garis pelukis ini yang warna biru ini ya, yang melukiskan adanya kerucut ini. Nah, ini namanya garis pelukis. Nah, dan kalau kita perhatikan ini antara tinggi kerucut T yang ini dengan jari-jari, nah yang ini, dan garis pelukis yang ini ternyata membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini kalau saya ambil, saya pisahkan seperti ini ya. Tinggi garis pelukis dan jari-jari membentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, ketika membentuk segitiga siku-siku, kita jangan lupakan ada teorema yang berlaku di segitiga siku-siku. Siapa? Nah, itu namanya dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Nah, menentukan teorema Pitagoras atau rumus teorema Pitagoras ini sudah dibahas sebenarnya ya. Jika ditanya yang terpanjang, nah ini yang terpanjang sisi miring, yaitu S. Kalau ditanya yang terpanjang, rumusnya ditambah. Penjumlahan siapa? Penjumlahan sisi yang lain, yaitu tinggi dan jari-jari. Nah, tinggi dan jari-jari. Namun untuk Pitagoras semuanya dikoordinatkan. Kemudian kalau ditanya bukan yang terpanjang, berarti bukan yang garis miring ini. Nah, kalau bukan yang terpanjang ada dua nih. Bisa T yang ditanya, bisa R. Nah, kalau ditanya T atau R, bukan yang terpanjang, ini rumusnya dikurang. Nah, karena bukan yang terpanjang. Nah, rumusnya dikurang. Siapa yang dikurang? Yang tentunya sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang di sini S. Maka dikurang. Yang pengurangnya, yang dikurangnya adalah S. Ini. Sehingga ketika ditanya T, ya dikurangi sisi yang lain yang belum disebut, yaitu R. Kalau ditanya R, berarti dikurangi yang belum disebut, yaitu T. Nah, ini namanya rumus teorema Pitagoras dari gambar ini, dari hubungan sisi segitiga siku-siku ini ya. Nah, ini. Jadi ini selalu akan dipakai, jadi kalian harus ingat ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke jaring-jaring kerucut. Kalau kerucut ini kita pisahkan, maka akan dibentuk dua bangun datar. Yang pertama adalah lingkaran. Nah, ini dari alas ini. Nah, jika jari-jarinya R, maka luas alas kerucutnya adalah PR kuadrat. Ini dari rumus lingkaran. Kenapa dari rumus lingkaran?
karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kalau selimutnya dibuka, kita potong misalkan berdasarkan garis biru yang ini, kemudian kita luruskan. Ini kan melengkung ya, kita luruskan. Dan ternyata ini membentuk bangun datar yang berupa juring lingkaran. Ketika dibuka, diluruskan, maka akan seperti ini. Ya. Nah, ini namanya juring lingkaran dengan jari-jarinya ini. Hati-hati ya, bukan jari-jarinya S. Jari-jarinya ini yang warna biru, karena tadi dipotongnya berdasarkan garis biru ini. Nah, garis biru ini namanya garis pelukis atau S. Nah, ini. Jadi, selimut dari kerucut ini adalah bentuknya berupa juring lingkaran yang berjari-jari garis pelukis. Nah, ini. Seperti ini. Maka dari itu, untuk menentukan luas selimut ini, kita gunakan konsep perbandingan juring lingkaran. Nah, luas juring lingkaran yang ini berbanding dengan luas lingkaran yang berjari-jari S, ya. Ini sebanding dengan panjang busur dari juring ini berbanding dengan totalnya keliling lingkaran yang berjari-jari S. Nah, ini ya. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas di materi prasyarat tadi. Luas juring berbanding dengan luas lingkarannya. Kalau panjang busur berbanding dengan keliling lingkarannya. Nah, ini. Nah, kemudian kita ganti luas juring ini tidak lain adalah luas selimut. Saya simbolkan LS. Luas lingkaran ini luas lingkaran yang berjari-jari S ya. Karena luas lingkaran yang ini berjari-jarinya S, maka rumusnya adalah PS kuadrat. Nah, sama dengan panjang busur. Nah, ini panjang busurnya yang merah. Nah, kalau kita perhatikan panjang busur yang merah ini kalau kita lihat dari awalnya, dari gambar awalnya, ini sama saja dengan keliling lingkaran yang berjari-jari R ini. Ya, jadi yang merah ini sama saja dengan panjang keliling lingkaran yang berjari-jari R ini. Rumus keliling lingkaran yang jari-jarinya R ya 2πr. Ya, 2πr. Nah, 2πr ini panjang busur karena sama ya. Yang merah ini sama dengan keliling lingkaran ini. Nah, untuk panjang keliling yang besar, nah ini karena panjang busur ini kan dengan kelilingnya. Nah, keliling lingkaran yang ini yang berjari-jari S ya 2πs. Nah, ini. Jadi diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kita sederhanakan di ruas kanan ini sama-sama ada unsur 2π dan penyebutnya juga ada 2π. Maka kita bagikan saja 2π dibagi 2π kan nilainya 1 ya. Nah, sehingga kita tulis tinggal R per S saja. Karena 1 kali R tetap R ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita PS kuadratnya pindah ruaskan, asalnya pembagi. Ini kita pindah ruas, maka menjadi pengali. Maka diperoleh LS sama dengan R dikali PS kuadrat. Nah, PS kuadrat S-nya saya tuliskan S kali S ya. Ini S kuadrat. Nah, untuk apa? Supaya terlihat S dibagi S, ini 1 ya. Yang atas S-nya dicoret. Karena S dibagi S ini 1 juga. Nah, sehingga tinggal RPS. RPS. Maka luas selimut menjadi PRS. Nah, ini tinggal ditukar-tukar saja ya. Karena ini perkalian. Perkalian ini berlaku sifat komutatif. Artinya bisa dibolak-balik. Mau SPR, mau PRS, mau RPS, sama saja nilainya. Nah, yang kalian bisa biasanya kenal atau baca mungkin di buku, luas selimut itu ya PRS, P kali R kali S. Nah, ini ya. Nah, jadi luas selimut ini adalah
rumusnya PRS, kalau alas adalah PR kuadrat. Sehingga ketika ditanya luas keseluruhan, ya tinggal dijumlahkan saja. Luas selimut PRS, luas alas PR kuadrat. Kalau luas keseluruhan, ya tinggal dijumlahkan saja. Luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita substitusikan luas alasnya PR kuadrat ditambah luas selimutnya PRS. Nah, di sini di suku luas alas, di suku luas selimut sama-sama ada PR-nya. Nah, maka PR-nya kita keluarkan. Maka seperti ini. Kalau PR-nya dikeluarin, karena R-nya di sini ada 2, berarti tinggal 1 ya. Kemudian untuk yang ini, PR-nya dikeluarin, maka tinggal S. Nah, ini mungkin yang kalian akan dapatkan dengan di berbagai buku. Nah, luas permukaan kerucut adalah PR dalam kurung R tambah S seperti ini. Dan rumus ini diperoleh dari ini ya, yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi tidak tiba-tiba rumus ini muncul tiba-tiba ya, tetapi ini rumus diturunkan dari sebuah konsep. Nah, ini rumusnya, kalian tinggal hafal saja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan dari rumus luas permukaan kerucut. Nah, untuk contoh soal pertama, sebuah kerucut tingginya 48 cm dan diameter alasnya 28 cm. Luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah, nah di sini petunjuknya kita gunakan nilai Pi-nya 22/7. Ini ada pilihan. Kita jawab. Nah, diketahui diameter alasnya 28 dan kita ingat diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Maka jari-jarinya tinggal setengahnya dari sini. Setengah dari 28 adalah 14. Nah, jari-jarinya 14 cm. Kemudian tingginya di sini sudah diketahui 48 cm. Nah, karena ditanya luas permukaan, ini di rumusnya ada PRS selimut ya. Untuk menentukan selimutnya ada PRS, berarti ada S-nya. Nah, S-nya harus dihitung dulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kalau ditanya S, itu kan yang terpanjang S itu, maka ditambah rumusnya. Ya. Nah, jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. R-nya 14 kuadrat, T-nya 48 kuadrat. Kita hitung. 14 kuadrat itu 14 kali 14, 196. Kemudian 48 kuadrat, 48 kali 48. Nilainya 2304. Kemudian kita jumlahkan. 196 ditambah 2304, ini nilainya 2500. Yang 2500 ini adalah nilai dari S kuadrat. Jika S saja, nah dihilangkan kuadratnya, maka muncul akar. Jadi S sama dengan akar dari 2500. Berapa kali berapa yang hasilnya 2500? Dan diperoleh 50. Karena 50 kali 50 kan 2500 ya. Nah, sehingga diperoleh sekarang S-nya 50. Ketika ditanya luas permukaan berapa? Nah, kita tinggal jawab saja. Nah, ini saya rangkum. S-nya sekarang sudah saya tambahin, dapat 50 cm dari perhitungan teorema Pitagoras ya. Nah, kalau ditanya luas permukaan, kita ingat tadi rumusnya adalah PR kurung buka R tambah S kurung tutup seperti ini. Nah, tinggal substitusikan saja. Pi-nya di sini 22/7, R-nya 14, yang di dalam kurung ini R 14 ditambah S. Nah, S-nya sudah dihitung tadi, didapat 50. Kalau sudah seperti ini ya tinggal dihitung saja. Nah, di sini 14 dibagi 7, 2. 2 kali 22 diperoleh 44. Nah, kemudian yang di dalam kurung kita jumlahkan 14 tambah 50, 64. Setelah ini ya tinggal dikalikan saja, 44 dikali 64. Nah, silakan potret ya. Dan akan diperoleh nilainya 2816. Ya. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini perhatikan gambar topi mainan yang terbuat dari karton. Nah, ini ada topi
yang berupa selimut kerucut, kemudian bagian bawahnya ada embel-embelnya, ini biasanya dikenal dengan kanopinya nih. Nah, bagian bawah. Jika jari-jari lingkaran bagian dalam, nah berarti lingkaran yang kecil ini ya, berarti alas kerucutnya ini 7 cm, dan jari-jari lingkaran bagian luar, ini yang lingkaran luar ini 10,5 cm, serta tinggi kerucut 24 cm. Nah, berarti jarak dari sini ke sini 24 cm. Maka luas karton minimal yang diperlukan untuk membuat 2 buah topi ini. Nah, kalau kita mau membuat 2 topi mainan ini, berapa luas karton yang dibutuhkan minimal ya? Kalau banyak ya tidak masalah. Kalau lebih, ini minimalnya harus ada berapa? Ya. Nah, kita jawab. Nah, di sini saya namai untuk bagian atasnya LA, luas karton bagian atas LA yang berupa selimut ya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini berupa lingkaran yang dibuang, yang tengahnya ini bagian bawah, ini kita simbolkan LB, luas karton bagian bawah ya. Nah, kita hitung satu-satu. Nah, sehingga luas karton ini berarti tinggal dijumlahkan saja luas karton bagian atas ditambah luas karton bagian bawah. Nah, kita hitung satu-satu. Luas bagian atas ini berupa selimut kerucut. Nah, maka rumusnya PRS. Kita substitusikan, P-nya kita gunakan 22/7. R-nya, nah ini R yang kerucut ini kan bagian dalam, berarti jari-jarinya 7. Berarti R-nya 7. Kemudian S-nya. Nah, di sini S-nya kalian hitung dulu. Ya, karena S ini adalah yang ini ya, yang miring ini. Dari sini ke sini 7. Dari sini ke sini tingginya 24. Kalian gunakan dalil Pitagoras. Nah, saya tidak sertakan hitung-hitungannya dan diperoleh nilai S-nya 25. Silahkan kalian coba dulu ya. Sendiri dihitung menggunakan teorema Pitagoras. S-nya berapa? Kalau jari-jarinya 7 dan tingginya 24. Dan di sini sudah saya sertakan hasil akhirnya saja, itu adalah 25. Nah, ketika sudah dihitung S-nya 25, jatuh substitusikan S-nya 25. Hati-hati kalian jangan sampai S ini kalian mengambil tinggi 24. Ini akan salah ya. Jadi S dengan tinggi itu beda. Kalau tinggi mah dari sini ke sini, kalau S yang miring ini, dan dapat dihitung dengan dalil Pitagoras. Nah, setelah ini kita hitung saja 7 dibagi 7, 1 kali 22 ya 22. Kemudian yang 25 ini tetap kita kalikan 22 kali 25 dapat 550. Nah, ini luas karton untuk bagian atas. Untuk bagian yang bawah, nah di sini ini adalah ada 2 lingkaran besar dan lingkaran kecil. Karena yang diambilnya yang ini dan ini kosong kan untuk memasukkan kepala kita, jadi dibuang nih lingkaran kecilnya. Maka luas bagian bawah ini tinggal luas lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Kenapa dikurangi? Karena memang lingkaran kecil ini dibuang untuk penempatan kepala ya. Nah, ini. Nah, luas lingkaran besar jari-jarinya 10,5, maka pi 10,5 kuadrat. Ya, karena jari-jarinya 10,5. Untuk lingkaran yang kecil yang jari-jarinya 7 berarti pi 7 kuadrat. Nah, ya. Ini ingat PR kuadrat ya rumusnya. Ini R-nya 10,5, ini R-nya 7. Nah, pi-nya belum saya masukkan nilainya supaya tidak pusing, dan di sini ada pi, di sini ada pi, saya keluarkan pi-nya. Maka kalian tinggal hitung ini 10,5 kuadrat berapa? 10,5 kali 10,5, nah didapat 110,25. Kemudian dikurangi 7 kuadrat, 7 kali 7, 49. Nah, hitung saja ini nilai ini.
110,25 dikurangi 49. Nah, diperoleh 61,25. 61,25. Nah, pi-nya belum diganti ya. Nah, ini. Nah, sekarang silakan ganti pi-nya. 22/7. Jadi, 22/7 dikali 61,25. Nah, silakan dihitung ya. 61,25 dibagi 7 dulu. Hasilnya berapa? Nah, setelah didapat hasilnya kalikan ke 22. Nah, diperoleh 192,5 cm persegi. Ini luas karton untuk bagian bawahnya. Nah, sehingga untuk luas karton satu topi saja ya tinggal dijumlahkan. Luas bagian atas 550 ditambah bagian bawah 192,5. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. 550 ini luas bagian atas ditambah 192,5 ini bagian bawah. Dijumlahkan diperoleh 742,5 cm persegi. Nah, ini totalnya. Ini yang dibutuhkan karton untuk satu topi. Nah, kalau diminta di sini 2 buah topi, gampang, kita tinggal kalikan saja 2. Jadi 742,5 kali 2 dan diperoleh 1485 cm persegi. Dan di sini jawabannya adalah yang A. Nah, itu. Demikian pembahasan untuk materi luas permukaan kerucut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.